1, 2, 3. Cek 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 1, 2, 3. Cek. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk yang tadi japri di WA belum semua bisa saya jawab ya. Ini saya buatkan untuk podcast supaya adik-adik semua bisa langsung bisa bertanya dan bisa juga sambil mendengarkan pertanyaan dari teman-temannya. Itu. Silahkan yang masih mau yang ditanyakan silahkan bisa diketikkan di kolom komentar. Sambil saya akan menjawab untuk yang bertanya di WA ya. Silahkan bisa disaksikan atau bisa didengarkan untuk yang di WA. Ini sebentar saya beberapa yang dari atas mungkin ya. Di sini ada yang bertanya tentang berkas. Ada Alif Setio Januarta SMPN 34 Purworejo. Ini bertanya tentang berkas itu diisi atau tidak gitu. Jadi berkas itu ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Yang wajib itu semisal rapot, surat keterangan nilai rapot, kemudian akta kelahiran, KK, surat kebenaran dokumen, surat pernyataan sehat untuk jurusan teknik informatika, dan yang lainnya itu ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Tidak wajib itu jika adik-adik itu mendaftar di salah satu jalur. Contohnya jalur prestasi itu semua bisa masuk tanpa ada syarat apapun. Hanya membawa berkas-berkas yang wajib saja sudah bisa mendaftar. Kemudian kalau jalur afirmasi itu adalah jalur untuk 3 golongan. Golongan keluarga miskin, kemudian anak panti dan ATS. Nah, untuk jalur afirmasi itu juga selain ATS itu tidak ada persyaratan apa-apa. Yang penting ketika adik-adik pengajuan akun itu nama adik-adik sudah bisa atau tertera informasi bahwa adik-adik bisa masuk jalur afirmasi, itu saja gitu. Kemudian kalau jalur ATS ya ada yang sudah terdata di sistem, ada yang belum. Kemudian tadi ada lagi pertanyaan tentang berkas surat keterangan sehat. Ini apakah ditulis, apakah diketik, apakah dicetak? Nah, di link deskripsi di bawah ini itu sudah ada link. Adik-adik tinggal bisa download formnya atau download filenya. Silahkan di print bisa, nanti diisi ya. Kan ada yang wajib, ada yang tidak. Yang wajib contoh surat kebenaran dokumen, itu wajib, semua harus mengisi itu. Ada yang tidak wajib, tergantung jalur yang ingin dimasuki atau didaftar gitu. Nah, silahkan di-download yang dibutuhkan. Adik-adik juga bisa, semisal contoh saya nggak punya print atau nggak bisa ngeprint, ya silahkan tulis tangan juga nggak apa-apa. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, tulisannya jelas, kemudian juga ada materi ditandatangani oleh orang tua. Itu ya, itu tentang berkas yang ada di link deskripsi ini. Silahkan adik-adik pilih mana yang dibutuhkan gitu. Oke, saya cek lagi untuk yang bertanya. Tadi ada
Ini pertanyaan dari Muhammad Ridho Fauzi dari SMP 40. Mau bertanya, surat kebenaran dapatnya gimana ya Pak? Surat kebenaran adik-adik bisa cara pertama itu download dari link yang ada di deskripsi atau yang saya share di grup itu ya, yang surat pernyataan kebenaran dokumen. Silakan itu dibuka, di-download, di-print, atau kalau nggak bisa ngeprint ya ketik kalau punya komputer. Kalau nggak punya ya tulis tangan, silahkan juga bisa, nggak apa-apa. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, kalau memang adik-adik kesulitan, besok atau tanggal 11 SMK Negeri 6 Purworejo menyediakan surat tersebut atau surat pernyataan kebenaran. Jadi adik-adik tinggal datang, nanti minta belangkonya, diisi, ditandatangani di atas materai. Nah itu sudah selesai, tinggal difoto seperti itu. Kemudian lagi pertanyaan dari Reza Permana dari SMP 5 Purworejo. Untuk jalur afirmasi syaratnya apa aja? Syaratnya terdaftar di DTKS. Kalau adik-adik mau cek ya, adik-adik bisa membuka website DTKS atau adik-adik searching saja di mana? Di browser itu diketik DTKS Jateng, DTKS Jateng. Nah itu adik-adik tinggal klik. Nanti di situ adik-adik bisa mengecek adik-adik itu termasuk keluarga miskin atau tidak, dengan menginputkan atau mengisi nomor nomor induk kependudukan NIK ya, yang ada di KK itu silakan diisi. Kemudian mengisi captcha ya, ada beberapa huruf itu, kemudian cek NIK. Nah nanti adik-adik akan tahu kalau termasuk keluarga miskin kategori 1, 2, dan 3, maka adik-adik bisa masuk ke jalur afirmasi. Tidak ada syarat ya, tidak ada syarat. Yang penting masuk ke dalam golongan tersebut gitu. Kemudian pertanyaan lagi dari Vita, kalau saya desa Rawodadi butuh pakai jalur domisili bisa enggak ya? Bisa, asal kakaknya sesuai. Tapi diingat juga kalau domisili itu seleksi berdasarkan jarak. Jadi semakin dekat jarak rumah dengan sekolah, maka kesempatan diterimanya akan semakin besar. Jadi dikira-kira kalau ada yang mendaftar dengan jalur domisili yang rumahnya lebih dekat, ya otomatis yang lebih jauh akan tersingkir seperti itu. Dan pastikan kakaknya sesuai dengan peraturan. Kemudian lagi pertanyaan untuk yang ketika men-scan atau memfoto burem, silahkan diulang-ulang sampai jelas ya, baru silahkan diupload. Kalau masih burem, diulang lagi. Tidak perlu buru-buru. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Pertanyaan dari Ndut. Oh ini yang tadi burem mungkin ya. Assalamualaikum Pak, hasil scan-nya burem gimana? Ya di scan lagi sampai jelas. Difoto, nggak apa-apa, difoto. Pastikan jelas. Difoto diketuk HP-nya pada layarnya itu diketuk, biasanya autofokusnya akan menyesuaikan. Jadi nanti bisa jelas gambarnya. Kemudian ada pertanyaan, Pak ngirimnya di mana Pak? Ini ngirim apa? Saya kurang paham ya. Ngirim apa? Saya kurang paham.
Pertanyaan dari Bramatis, Pak, cara buat file foto kakaknya gimana? Ya, adik-adik siapkan kakak, difoto. Hasil foto itu adalah file. Itu bisa diupload nanti di Google Chrome-nya, Google Form, maaf. Jadi silahkan Google Form yang sudah saya share di grup, silahkan diisi. Jika ada data yang belum lengkap, contoh nilai raport, kemudian surat keterangan nilai raport, itu kalau belum ada dikosongin dulu, nggak apa-apa. Besok bisa diedit lagi. Kemudian pertanyaan lagi dari Fajar Budi Laksono, untuk pendaftaran offline-nya gimana, Pak? Pendaftaran offline tidak ada, ya. PPDB tahun ini semua online, tidak ada yang offline gitu. Atau mungkin pertanyaannya yang salah ya, saya menangkapnya mungkin ya. Silahkan mungkin bisa dijelaskan pertanyaannya seperti apa. Kemudian ada pertanyaan dari Popcat Go. Assalamualaikum Pak, saya Ariski Agung Wijaya dari MTS Islamiyah Balorejo. Mau bertanya apakah boleh mengisi formulir yang ada materinya dengan laptop? Boleh, silahkan. Diisinya pakai laptop, diketik pakai laptop bisa. Cuma nanti tetap di print untuk ditempeli materai. Kemudian tanda tangannya asli ya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan lagi dari Afda Nur Salis. Pak, jarak maksimal pendaftaran untuk domisili berapa kilometer? Tidak ada maksimal, tidak ada minimal. Nanti seleksinya adalah berdasarkan jarak. Semakin dekat jaraknya, ya kesempatan diterimanya semakin besar. Perlu saya infokan, untuk domisili itu kuotanya 10%. Jadi kalau setiap jurusan, contoh teknik otomotif, 10%-nya itu 10 anak. Jadi yang bisa masuk atau bisa diterima melalui jalur domisili itu 10 anak. Kemudian broadcasting itu 7 anak. Kemudian jurusan busana juga 7 anak gitu. Pertanyaan berikutnya dari Foxoyo. Assalamualaikum Pak, piagam atau sertifikat dari SMK SMA di Purworejo bisa untuk daftar enggak ya? Dari SMK SMA, kalau sertifikatnya berupa perlombaan, kemudian tingkatnya kabupaten atau kota, bisa disertai dengan surat pernyataan dari kepala sekolah SMP bahwa adik-adik sudah atau benar-benar mengikuti kejuaraan atau lomba. Nah, contoh suratnya seperti ini ya. Adik-adik bisa download di kolom deskripsi ya. Contohnya seperti ini. Cuma adik bisa langsung saja minta ke SMP ya. Misal contoh adik sudah pernah ikut lomba misal futsal yang diadakan di Kabupaten Purworejo gitu, juara 1 misal. Nah, adik ke SMP minta kepala sekolahnya untuk, atau minta ke TU, minta Bapak Ibu, saya minta surat pengantar atau surat pernyataan bahwa saya benar-benar mengikuti lomba dan benar-benar dapat juara 1 untuk nanti daftar di PPDB SMK SMA gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Wahid Nur, men-scan yang mana Kak? Ya, yang dibutuhkan, yang di-scan itu difoto bisa. Misal contoh saya punya kakak kertas seperti ini kakak, saya mau scan ya tinggal difoto pakai HP, itu sudah hasil scan-nya. Nanti file fotonya itu diupload di Google Form yang sudah saya bagikan. Kemudian pertanyaan lagi dari
dramatis. Pak, ngisi pendataannya harus hari ini atau bisa besok? Hari ini boleh, besok boleh, yang penting sebelum tanggal 11 karena nanti akan kami buatkan jadwal. Kalau semakin lama ngisinya ya nanti jadwalnya paling belakang gitu ya. Jadi ini ibaratkan mengisi itu untuk mengambil nomor antrian itu saja. Pertanyaan dari Al-Ghifari Al-Fifahik. Pak, file yang pertama dikirim hari ini itu ngisinya di print dulu, Pak. File yang pertama dikirim. Kalau sudah punya ya dikirim. Kalau belum ya nggak usah dulu, nggak apa-apa, dilewati dulu. Contoh kan yang wajib adalah kakak. Kakak kan pasti sudah punya, ya tinggal difoto. Kalau surat kebenaran dokumen mau print dulu silahkan, diisi, ditandatangani, kemudian difoto silahkan, nggak apa-apa. Atau kalau memang belum bisa atau masih bingung ya silahkan dilewati dulu, nggak apa-apa, tidak perlu diisi. Pertanyaan dari Foksoyo, piagam kecamatan nambah berapa nilai ya Pak? Piagam kejuaraan itu hanya berlaku ketika tingkatnya minimal kabupaten dan kota. Di atasnya boleh, di bawahnya nggak boleh. Jadi kalau lombanya tingkat kecamatan tidak bisa, ya, tidak ada nilainya. Pertanyaan dari Muhammad Rojab. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya surat kesehatan itu diisi sendiri atau gimana ya Pak? Surat kesehatan itu ada dua ya. Bisa mengisi sendiri sesuai form yang ada di kolom deskripsi ya. Itu mengisi sendiri, di print kemudian diisi sendiri. Atau kalau adik-adik tidak mau repot ya silahkan ke puskesmas atau ke rumah sakit, minta surat keterangan tidak buta warna khusus untuk yang mau daftar teknik otomotif. Kalau yang tidak ya nggak perlu. Silakan ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nanti di resepsionis atau di yang di depan itu bilang mau minta surat keterangan sehat tidak buta warna. Nah, seperti itu nanti akan diarahkan. Nah, itu nanti surat yang dari dokter atau dari puskesmas itu bisa difoto kemudian diupload gitu. Nah, besok pas verifikasi juga dibawa, jangan lupa. Oke, pertanyaan lagi dari Yan. Maaf Pak, kalau pakai jalur afirmasi bisa nggak ya Pak? Ya tergantung masnya dari keluarga miskin atau tidak, atau anak panti bukan, atau anak ATS. Kalau termasuk itu bisa, kalau nggak bisa. Pertanyaan dari Pranaja, maaf Pak, kalau jalur zonasi bisa nggak Pak? Jalur zonasi itu hanya untuk SMA. Kalau SMK tidak ada jalur zonasi, adanya jalur domisili terdekat yang seleksinya itu berdasarkan jarak rumah ke gerbang sekolah gitu. Oke, pertanyaan dari Teguh Pamuji SMPN 32. Pak, saya mau bertanya, untuk surat keterangan kebenaran dokumen yang membuat bisa dari sekarang atau mulai tanggal 11? Bisa dari sekarang, silahkan. Kedua, form yang Bapak kirim tadi kan yang bisa diisi tidak semua, tapi bisa dikirim. Saya sudah ngirim, kira-kira salah atau tidak ya? Ya nanti kami cek ya, kalau ada kesalahan nanti bisa diperbaiki. Kemudian yang ketiga, keterangan sehat dari sekolah atau boleh mandiri. Sekolah tidak bisa, sekolah hanya menyediakan formulirnya ya. Sekolah tidak bisa menyatakan adik
sehat atau tidak itu tidak bisa karena tidak punya kewenangan. Kalau ditanya boleh mandiri membuat sendiri, boleh, silahkan bisa membuat sendiri, diketik tulis tangan nggak apa-apa, yang penting jelas dan bisa dibaca dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan format. Pertanyaan dari Lintang Ayla, saya mau bertanya, surat keterangan kebenaran dokumen dibuat bisa dari sekarang atau tidak? Ini sudah form yang yang ini dari Lintang tadi ya. Oke, itu sudah terjawab semua. Ada lagi atau tidak? Silahkan bisa dikirim pertanyaannya via komen YouTube ya, biar bisa langsung saya baca. Oke, pertanyaan dari akun Ndut. Kalau semua sudah diisi, sisa nilai sama piagam karena tidak punya boleh dikirim nopo Pak? Boleh, silahkan dikirim. Ini juga sudah banyak yang mengirim. Oke, ada lagi pertanyaan atau sudah selesai? Saya masih menunggu untuk pertanyaannya. Silahkan ditanyakan. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya, saya akan jelaskan sedikit tentang contoh surat pernyataan kebenaran dokumen. Nah, kalau adik-adik sudah download ya, nanti di print bisa. Nah, ini seperti ini contohnya surat kebenaran dokumen. Nah, di atas ini itu diisi nama orang tua atau nama wali ya, nama, alamat, pekerjaan, ini orang tua atau wali. Kemudian di bawahnya ini nama adik-adik semua. Nama, NISN, alamat, asal sekolah, silahkan diketikkan atau dituliskan dengan benar ya. Kemudian di sini tanda tangan adik-adik semua, dan yang di sini tanda tangan orang tua dengan matre. Jadi matre ditempel di sini, orang tuanya atau walinya suruh tanda tangan. Pastikan tanda tangannya mengenai matre ya, sebagian aja, tidak semua. Sebagian aja kena matre, seperti itu. Ini untuk surat kebenaran dokumen. Nah, ini nanti kalau sudah tertanda tangani, sudah ada matrenya, sudah ada tanda tangan, bisa difoto, bisa dikirimkan besok untuk ajuan akun, dan juga bisa dibawa untuk verifikasi akun gitu. Itu untuk surat pernyataan kebenaran. Kemudian nah, sini juga ada surat pernyataan sehat. Surat pernyataan sehat ini kalau adik-adik buat sendiri itu harus ada matre. Tapi kalau adik-adik mau ke puskesmas atau ke dokter, itu cukup bayar ke puskesmasnya atau ke rumah sakitnya, itu sudah dapat surat keterangan sehatnya ya. Ingat, sehat tidak buta warna. Nah, itu nanti sama aja, sama. Cuma bedanya ya mungkin adik-adik repot nulis tangan gitu ya. Kalau yang dari puskesmas atau rumah sakit ya sudah langsung tinggal dapat hasilnya seperti itu. Oke, melanjutkan pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Tadi ini ada Pranaja. Maaf Pak, kalau udah masuk sekolah apa boleh bawa HP Pak? Peraturannya boleh, kalau di sini boleh menggunakan HP. Kadang juga ada mata pelajaran yang pelajarannya pakai HP juga ada. Ada yang mata pelajarannya tidak boleh membawa HP juga ada gitu. Cuma tidak dilarang untuk membawa HP, tidak dilarang.
Pertanyaan dari Alif Masrur, Pak, kalau nilai minimal di SMK 6 berapa, Pak? Tidak ada nilai minimal. Nanti kita akan tahu nilai minimalnya ketika semua sudah mendaftar, gitu. Dari jumlah kuota yang ada, nanti paling rendah berapa itu nilai minimalnya. Jadi kalau sekarang ditanya nilai minimal berapa, saya tidak tahu. Pertanyaan dari Al-Ghifari, Pak, yang ada di form pendataan verifikasi itu harus diisi semua, Pak? Tidak semua. Silahkan diisi yang dibutuhkan saja. Silahkan tonton video podcast yang kemarin, itu ada penjelasannya, dokumen apa saja yang dibutuhkan. Contoh, kalau yang mau masuk jalur prestasi ya, jalur prestasi itu hanya butuh surat pernyataan kebenaran dokumen dan surat pernyataan sehat untuk yang teknik otomotif. Kalau yang broadcasting atau busana itu cukup surat pernyataan kebenaran dokumen saja. Kemudian surat pernyataan sehat tadi ya untuk jurusan teknik otomotif. Surat keterangan piagam ini kalau punya piagam, kalau nggak punya ya nggak usah. Dan ini pun mintanya juga ke SMP, nanti yang buatkan SMP bukan adik-adik ya. Kemudian surat pertanggungjawaban mutlak ini untuk adik-adik yang mau daftar di jalur domisili dengan kakak yang kepala keluarganya itu bukan orang tua dari nama siswanya. Itu misal contoh adik-adik tinggal bersama mbah ya selama lebih dari 3 tahun. Nah itu harus mengisi surat pertanggungjawaban mutlak. Kalau enggak ya enggak usah. Pertanyaan berikutnya, Pak, kalau surat nilai rapotnya belum ada, itu diisi atau tidak, Pak? Dikosongi dulu. Silakan dikosongi. Besok bisa diisi lagi, bisa diperbaiki datanya. Yang penting kalian mengisi dulu yang bisa diisi, kemudian dikirim ya, supaya kalian dapat nomor antrian gitu. Pertanyaan berikutnya dari Aviu, Pak, kalau membuat surat keterangan dokumennya di mana ya? Surat keterangan kebenaran dokumen maksudnya. Kalau mau membuat ya tinggal download di link deskripsi di bawah ini atau link yang ada di grup WA yang saya kirim. Itu di-download, kemudian di-print atau dicetak. Bisa ke tempat fotokopi atau ke rental komputer bisa. Silahkan dicetak, diisi, kemudian ditandatangani pakai materai. Kemudian lagi pertanyaan dari Rizky, Pak, untuk name terendahnya berapa? Belum tahu ya, belum ada name-nya. Rizky lagi, Pak, cara ngisi dokumen gimana, Pak? Dokumennya di print terus diisi, atau kalau kesulitan ya silahkan besok tanggal 11 ke sekolah SMK Negeri 6. Nanti kami sediakan formnya, tinggal diisi, tinggal ditandatangani. Tapi ingat sesuai jadwal ya, sesuai jadwal datangnya. Oke, itu saja pertanyaannya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Kita nanti selesai jam setengah 12 ya mungkin. Kita akan tutup sesi tanya jawabnya di jam setengah 12. Jadi masih ada 19 menit. Oke,
Oke, pertanyaan dari Dawam Prayogi. Pak, kalau sudah verifikasi di SMK 6 bisa daftar dulu di SMK lain nggak? Bisa. Verifikasi itu bisa di mana saja ya, Mas Mbak. Mau di SMA bisa, SMK bisa ya. Cuma saya sarankan verifikasi itu di SMA atau SMK yang adik-adik mau tuju atau mau daftar di sana. Karena nanti ketika adik-adik misal daftar di SMK 6 tapi kok verifikasinya di sekolah lain, nanti adik-adik akan kerepotan dalam pemindahan data karena datanya nanti akan tersimpan di sekolah tersebut. Cuma tetap bisa mendaftar di sekolah yang bukan tempat verifikasinya. Contoh, misal adik-adik verifikasi di SMA 11 ya, kemudian adik-adik daftar di SMK 6, itu bisa. Oke, pertanyaan lagi. Pak, kalau pindah dari kota bisa nggak Pak masuk SMK 6? Bisa. Mau dari luar kota, mau dari dalam kota bisa. Dari luar daerah, misal dari Sumatera, mau dari Jogja, mau dari luar negeri juga bisa ya. Pertanyaan lagi, jam berapa datang ke sekolahnya Pak? Sekolah itu melayani dari pukul 7.30 sampai pukul 15.30. Jadi silakan adik-adik bisa datang di rentang jam tersebut. Mau datang pagi jam 7 boleh, mau datang jam 8 boleh, mau datang jam 10 boleh, mau datang jam 2 juga boleh, silakan. Nanti kami akan melayani yang terjadwal di hari itu gitu. Silahkan lagi, ada pertanyaan atau tidak? Oh ya, untuk piagam ya, piagam itu jenjangnya minimal kabupaten atau kota. Jadi kalau lombanya hanya tingkat kecamatan, itu tidak bisa dipakai. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak, apakah jika SMK 6 pilihan kedua harus mengisi form verifikasi yang di grup? Tergantung. Ini adik mau verifikasinya di mana? Kalau verifikasinya mau di sekolah lain ya tidak perlu mengisi. Tapi kalau verifikasinya mau di SMK 6 silahkan diisi. Jadi itu pendataan khusus untuk verifikasi yang mau verifikasi di SMK Negeri 6. Kalau mau verifikasi di luar juga silahkan. Ya, tidak perlu mengisi form. Pertanyaan lagi dari Mas Angga. Pak, kalau surat pernyataan kebenaran dokumen, surat apa Pak, bisa dijelaskan? Oke. Surat kebenaran dokumen itu kalau di judulnya ya, kalau adik-adik download ya, itu judulnya surat pernyataan kebenaran dokumen. Ini adalah surat yang menandatangani ada dua, orang tua dan siswa ya. Surat ini menerangkan kalau berkas atau dokumen yang adik-adik bawa itu benar-benar punya adik semua, bukan punya orang lain. Terus juga datanya sudah benar. Nah, itu dokumen kebenaran dokumen, surat pernyataan kebenaran dokumen. Nanti cara mengisinya, yang bagian atas ini nama orang tua atau wali, yang tengah ini nama siswa, kemudian yang tanda tangan di bagian kiri ini siswa, yang kanan ini orang tua, tanda tangan orang tua. Tapi pastikan sudah ditempeli materai sebelum ditandatangani ya. Tanda tangannya nanti kena materai sedikit. Gitu. Itu dari pertanyaan dari Mas Angga. Kameranya kurang dekat mungkin ya. Oke, akan
Saya coba dekatkan untuk kameranya. Oke, jangan kemana-mana. Ini saya pause dulu. Saya akan dekatkan kamera dulu supaya lebih jelas. Oke, masih di sesi tanya jawab ya, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan bisa ditanyakan. Ini tampilannya sudah semakin besar ya gambar saya, jadi mungkin semakin jelas. Ini saya perlihatkan lagi untuk surat pernyataan kebenaran dokumen. Bagian atas diisi nama orang tua, kemudian bagian tengah diisi nama siswa, kemudian ini tanda tangan siswa yang bagian kiri, yang bagian kanan itu tanda tangan dari orang tua gitu. Oke, ini sudah ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Memea Cumalaka. Pak, kalau pindahan dari kota, saya pernah masuk SMK di kota, terus keluar pindah ke sini. Saya dulu sekolahnya di SMK swasta, pindah ke SMK Negeri 6, bisa nggak? Kalau itu saya belum bisa menjawab. Silahkan adik bisa ke SMK Negeri 6 dulu ya. Nanti akan ada yang bisa menjelaskan lebih detailnya. Silahkan bisa datang dulu ke sekolah kapan aja. Bisa hari ini, bisa besok Jumat, atau bisa besok Senin gitu di jam kerja. Silahkan bisa ke sekolah menemui Bapak Hartoyo, itu selaku wakil kepala kesiswaan gitu. Oke, pertanyaan lagi Al-Ghifari. Pak, yang form verifikasi keterangan nilai rapot belum keluar Pak, rapotnya. Ya, memang belum keluar. Nanti keluarnya kemungkinan kan tanggal 10 saat kalian pengumuman kelulusan ya, hari Senin. Dikosongi dulu nggak apa-apa di formnya, dilewati dulu. Tidak perlu diisi ya, diisi yang wajib-wajib dulu nggak apa-apa. Pertanyaan dari Mas Rangga, form verifikasi di grup itu diisi semua apa gimana? Diisi yang bisa diisi. Kalau ada yang misal contoh piagam nggak punya, ya nggak usah diisi atau diklik tidak. Kemudian kalau surat keterangan nilai rapot belum ada, ya lewati saja, nggak usah diisi. Yang wajib adalah KK, karena KK pasti kalian sudah punya. Kemudian pertanyaan lagi, Pak, kalau mau masuk ke jurusan otomotif terus mau pindah ke jurusan yang lain gimana? Ya nanti adik-adik tinggal ketika mendaftar itu ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan jurusan maksimal. Jadi misal pilihan pertama teknik otomotif, nah silakan pilihan kedua mau jurusan apa, itu tinggal milih aja. Oke, silakan pertanyaan yang lain. Masih saya tunggu sampai jam 11.30. Pak, jurusannya apa aja? Di SMK Negeri 6 Purworejo itu jurusannya ada tiga.
Yang pertama teknik otomotif, itu tentang mobil ya. Kemudian ada broadcasting dan perfilman, itu saya salah satu gurunya, itu tentang tentang multimedia, kamera, kemudian penyiaran, tentang penyiaran, seperti kalau adik-adik lihat di televisi ya, seperti itulah. Jadi menjurus ke program televisi gitu. Itu jurusan broadcasting dan perfilman. Ada juga yang membuat film juga ya. Kemudian jurusan yang terakhir itu busana, itu tentang menjahit gitu. Itu ada 3 jurusan. Terus pertanyaan lagi, jurusannya apa saja Pak? Ada TKR terus MM ada nggak? Jurusan di SMK Negeri 6 Purworejo itu ada 3. Teknik otomotif itu dulunya namanya TKR atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Sekarang sudah berganti nama menjadi Teknik Otomotif. Isinya sama, cuma namanya aja yang ganti. Kemudian ada broadcasting perfilman, itu jurusan yang dulunya MM atau multimedia. Cuma karena perubahan peraturan, jurusannya jadi berganti. Sudah bukan lagi MM, melainkan berganti menjadi broadcasting dan perfilman. Kalau dulu MM itu sifatnya umum, semua yang berhubungan dengan media itu dipelajari. Kalau broadcasting sekarang lebih condong ke tentang kamera, tentang editing video, tentang pembuatan film, pembuatan program televisi, kemudian intinya tentang penyiaran. Itu broadcasting perfilman. Nah kalau busana ya ganti, cuma hilang tata busana. Kalau dulu tata busana, sekarang tinggal busana saja gitu. Pertanyaan berikutnya, kalau persyaratan pakai jalur afirmasi apa saja Pak ke jurusan otomotif? Kalau mau jalur afirmasi ke otomotif, pertama pastikan punya surat keterangan sehat atau surat pernyataan sehat tidak buta warna ya, itu syarat untuk masuk otomotif. Kemudian yang kedua, pastikan masuk golongan 3, anak tidak mampu atau keluarga miskin, kemudian anak panti atau ATS atau anak tidak sekolah. Nah, kalau salah satu dari 3 itu, adik-adik bisa masuk jalur afirmasi. Kalau enggak bisa. Itu, silakan pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau mengisi linknya besok bisa nggak? Bisa, silahkan. Yang penting sebelum tanggal 11 ya, silahkan diisi. Pengisian form tadi itu untuk mengambil nomor urut supaya kami bisa membuat jadwal. Nanti silahkan datang sesuai jadwal gitu. Oke, sementara belum ada pertanyaan lagi. Silahkan, masih ada 5 menit untuk bertanya. Oke, pertanyaan lagi. Pak, email yang dipakai untuk mengisi verifikasi itu email HP kita atau email yang dikasih sekolahan SMP? Bebas. Email yang kalian tahu password dan alamat emailnya, itu aja ya, bebas itu. Alamat emailnya bebas. Ya lebih mudahnya yang di HP karena kalian kan bisa mengakses HP. Tapi kalau email yang dikasih SMP misal ya, apakah kalian bisa buka emailnya atau tidak kan belum tahu. Ya gunakan aja email yang ada di HP yang kalian bisa mengakses emailnya. Pertanyaan lagi dari Dendra. Kalau tanggal 10 boleh Pak yang ngisi linknya? Boleh, silahkan tanggal 10 boleh ngisinya. Hari ini boleh, besok boleh, lusa boleh, kok lusa,
Iya, lusa boleh, besok lusa boleh. Ya silakan bisa sambil di subscribe channel YouTube ini, nanti siapa tahu sesekali saya akan membuka tanya jawab. Jadi adik-adik nanti dapat notifikasi misal saya sedang live ya, tanpa info, misal di grup saya tidak menginfokan saya live, silahkan bisa ikut ya, di subscribe supaya dapat notifikasi. Oke, pertanyaan lagi, form yang di atas itu kan Pak diklik semua atau gimana Pak? Form yang mana ini? Kalau yang link banyak itu adalah form dokumen. Itu adik-adik di download ya. Itu di download. Tapi kalau yang saya sematkan, yang ada gambar lampu hazard, lampu ambulan, itu form verifikasi. Itu silakan diisi untuk mengambil nomor antrian jadwal verifikasi. Itu. Oke, apakah tidak ada pertanyaan lagi? Ada. Pertanyaan dari Rangga, form verifikasi di print atau gimana ya Pak? Diisi saja, tidak perlu di print. Google Form ya, form verifikasi itu Google Form, diisi aja. Kalau yang lain itu kan dokumen, itu di download, di print. Pertanyaan Muhammad Roja, Pak nanti malam live lagi nggak Pak? Insya Allah kalau sempat saya live. Pak, ekstranya ada apa aja? Ekstra di SMK Negeri 6 itu ada yang pertama voli, yang kedua hadroh, kemudian ada mading, lalu ada taekwondo, ada pramuka, ada PMR, ada ekstra penyiaran, broadcasting, kemudian apalagi ya, ekstra PKS kalau nggak salah. Iya, itu. Pertanyaan lagi, nomor jadwal verifikasi maksudnya gimana Pak? Jadi adik-adik ketika sudah mengisi form verifikasi, nanti kan nama adik-adik sudah tertera di situ. Nanti kami akan buatkan jadwal kapan adik-adik itu perlu datang ke sekolah. Jadi selain jadwal itu ya jangan ke sekolah dulu, nggak apa-apa ya. Nanti akan kami buatkan jadwal supaya adik-adik nggak perlu ngantri, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu sampai desak-desakan mengantri, nggak perlu dulu-duluan, nggak perlu. Ini ya biar lebih teratur gitu. Ini pertanyaan dari Pak, classmate-nya kemarin apa gamesnya Pak? Oke. Kalau kita setiap tahun gonta-ganti ya kelas meetingnya. Cuma yang pasti ada itu volley biasanya, karena banyak yang suka volley. Kemudian kemarin ada turnamen Mobile Legend, ada. Terus ada modeling, kelas meeting modeling, nanti catwalk gitu. Perwakilan dari kelas, kemudian ada membuat poster, kemudian ada futsal. Kalau yang tahun ini futsal, poster, volley itu. Oke, pertanyaan berikutnya, form pertanggungjawaban mutlak itu apa Pak? Oke, saya tunjukkan. Form pertanggungjawaban mutlak itu adalah form yang digunakan ketika adik-adik itu tinggal bersama wali yang bukan orang tua kandung ya. Semisal adik-adik tinggal dengan Mbah, Pak D, Bude kayak gitu, sudah tinggal selama 3 tahun minimal. Kalau di bawah 3 tahun ya nggak perlu. Kalau sudah tinggal selama 3 tahun atau lebih dan
di kakak itu tidak dengan orang tuanya, nah itu perlu mengisi surat pertanggungjawaban mutlak. Suratnya seperti ini ya. Di atas itu diisi oleh wali atau yang namanya ada di paling atas kakak. Coba cek kakaknya adik-adik yang sekarang ya. Nah itu nama yang ada di atas paling atas kakak. Kemudian di bawahnya adalah nama adik-adik semua. Yang di sini itu orang tua adik yang tanda tangan yang kiri. Yang bagian kiri ini orang tua yang tanda tangan. Yang bagian kanan adalah yang namanya tertera di atas yang kepala keluarga di kakak. Ya. Semisal Pak D, Mbah atau Bude ya, kalau yang kepala keluarganya Pak D, Bude atau Mbah. Kemudian yang di bawah sini adalah tanda tangannya Bapak Kepala Desa atau Lurah. Itu surat pertanggungjawaban mutlak. Ini surat untuk menerangkan bahwa adik itu diopeni atau dirawat oleh yang bukan orang tuanya. Bisa mbahnya, bisa Pak D-nya gitu, selama 3 tahun gitu atau lebih. Kalau di bawahnya tidak perlu mengisi seperti ini, karena kalau di bawahnya nggak bisa masuk jalur domisili gitu. Pertanyaan lagi, aduh semakin banyak ini ya. Pertanyaan, Pak classmate-nya kemarin ada gamesnya? Oh udah. Ada gamesnya nggak? Ada gamesnya. Kemarin ada turnamen Mobile Legend kemarin. Yang sekarang tidak ada karena krunya tidak ada. Berkas yang diupload formatnya apa Pak? JPG atau PDF? Bebas, JPG bisa, PDF bisa, foto bisa, PDF juga bisa. Pertanyaan dari Ari, kalau daftar langsung di aduh ini ketutupan ini apa ya? Kalau daftar langsung di SMK-nya bisa kah Pak? Tidak bisa ya. Pendaftaran secara online ya. Yang ke sekolah itu proses verifikasi berkas atau verifikasi akunnya. Itu harus ke sekolah. Tapi itu belum pendaftaran ya adik-adik ya. Verifikasi itu belum pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah verifikasi. Verifikasi, aktivasi akun, baru bisa mendaftar di tanggal 24 sampai 27 Juni. Pertanyaan Jovan, untuk jalur prestasi gimana Pak? Jalur prestasi itu adalah jalur yang menggunakan nilai saja. Bisa nilai rapot dan nilai piagam kalau punya. Nah nanti seleksinya cuma dengan nilai itu saja. Semakin adik-adik nilainya tinggi ya semakin besar kesempatan diterima. Terus juga kuotanya paling banyak. Kuotanya ada 75%. Jadi kalau misal kuotanya 100 ya 75 anak yang diterima. Nah ini kan kuotanya ada 252 total. Itu kalau 75% ya 3/4-nya berarti berapa ya? 250 kali bagi 4 berapa ya? 250 sekitar 80 tambah 50 tambah 50 190-an atau sampai 200 lah. Itu untuk jalur prestasi. Oke, ini sudah jam 11:36 ya. Kita akhiri dulu untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dan mohon maaf kalau yang pertanyaannya mungkin belum saya jawab ya. Insya Allah nanti malam saya live lagi. Silakan disiapkan pertanyaannya. Usahakan yang pertanyaan sudah ditanyakan ya jangan ditanyakan lagi. Tonton saja video-video yang sudah ada ya, nanti bisa nanti kalian akan lebih paham gitu ya.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.